Shalom untuk kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 5 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu mengetahui dan menyadari bersama bahwa pengharapan merupakan salah satu kata kunci dan kata penting yang sering muncul dalam pikiran kita. Pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dinantikan baik dalam hidup seseorang agar ia mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, setiap dari kita merasa kecewa dan timbul rasa tidak ingin berharap karena yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada teks ini, Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat Roma bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Saat itu, jemaat Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi sedang mengalami banyak tekanan, bahkan sering terjadi konflik. Selain itu, mereka sangat terpaku dan taat pada hukum Taurat. Mereka tidak mempercayai Injil. Mereka juga tidak memiliki iman Kristen yang sejati. Sehingga melalui suratnya ini, Paulus menasihatkan jemaat Roma supaya mereka beriman sebagaimana orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan pada teks ini juga, kita diberikan dua cara untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebagaimana Paulus mengatakannya dalam suratnya ini. Apakah itu? Pertama, menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, masih banyak di antara kita yang berharap penuh kepada manusia, kekuasaan, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Kita tidak berharap dengan sungguh kepada Tuhan. Padahal dikatakan dalam ayat ini bahwa kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan kepada Tuhan karena kasih Allah, yakni iman, telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang kedua, menjadikan pengharapan sebagai akhir dari sebuah proses. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya sebuah proses, yakni kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Kita harus melewati proses ini, dan ketika kita sudah menjalaninya, tentu dan pasti kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, mulai sekarang ini, mari kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan melalui iman kita.
kita jalani proses tersebut agar kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam iman kita. Amin.